Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan presentasi terkait matkul teori akuntansi yang bermateri kerangka konseptual. Yang beranggotakan ada Naura Astagina dengan NIM akhiran NIM 101, Alfa Ustafika Zaro dengan akhiran NIM 130, dan Novia Amalia dengan akhiran NIM 110. Lalu Tita Lia Roslin dengan akhiran NIM 121. Yang pertama adalah suatu model. Salah satu model adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh FSAB yang diwujudkan dalam pernyataan resmi yang disebut Statement of Financial Accounting Concept. Lalu tujuan pelaporan keuangan yaitu untuk yang pertama menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan. Yang kedua, mempertimbangkan pihak yang dituju. Ketiga, membantu pengambilan keputusan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Pemakai dan kepentingannya yaitu eh, pertanggungjawaban. Kedua, pengambilan keputusan. Ketiga, riset keuangan dan pasar. Keempat, penentuan pajak. Kelima, pengendalian sosial. Selanjutnya, pengendalian lokasi sumber daya ekonomik. Lalu yang terakhir, mohon maaf, belum yang terakhir. Yang terakhir, pengukuran kinerja entitas. Seperti itu. Untuk karakteristik pemakai statement keuangan itu, yang pertama, kedudukan pemakai terhadap entitas pelapor. Yang kedua, yaitu tingkat pengetahuan pemakai terhadap bisnis. Lalu aspek sosial tujuan pelaporan itu ada tujuan fungsional, tujuan bersama, tujuan kelompok dominan. Perkembangan tujuan laporan keuangan itu tujuan versi Asobat, tujuan APBIN nomor 04, tujuan versi True Blood Komite, Komite, tujuan pelaporan keuangan FSAB. Konteks lingkungan tujuan laporan, yang pertama itu lingkungan penerapan akuntansi di Amerika, ada sistem ekonomi pasar yang maju, sistem produksi keuangan yang dan perbankan yang canggih, pemisahan antara pemilikan dan manajemen. Lalu yang terakhir, pasar modal sebagai sasaran pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan. Selanjutnya, isi tujuan pelaporan yaitu ada 3. Pelaporan keuangan harus bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakaian lain. Pelaporan harus menyediakan informasi, lalu pelaporan juga harus menyediakan informasi tentang sumber daya elektronik suatu badan usaha. Tujuan Selanjutnya, pelaporan, ya Bang. baik. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Di mana karena adanya aspek lingkungan, karakteristik informasi, dan lingkup informasi yang berbeda,
Maka hal ini dibuatlah pelaporan entitas non-bisnis. Adapun tujuan utamanya yaitu memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada para penyedia dana dan pihak lain, baik yang sudah maupun yang berniat memberikan dana, serta untuk membantu mereka mengambil keputusan yang tepat dalam mengalokasikan dana ke organisasi tersebut. Kemudian ada tujuan spesifik, di mana dapat memberikan atau menilai jasa-jasa yang telah disediakan dan terus menyediakannya, mampu menilai tanggung jawab manajer dan aspek kinerja lainnya, serta menyediakan informasi tentang sumber daya, kewajiban, dan aset bersih. Kemudian ada klasifikasi organisasi dan jurisdiksi pelaporan keuangan. Jadi, organisasi itu ada organisasi bisnis dan non-bisnis. Nah, jika bisnis itu berorientasi pada laba, sedangkan non-bisnis itu non-laba. Di mana non-bisnis ini ada non-kepemerintahan dan kepemerintahan. Organisasi non-bisnis kepemerintahan ini dibagi lagi menjadi pusat atau daerah dan federal. Kemudian ada ciri-ciri organisasi non-bisnis menurut FASB. Yang pertama yaitu penerimaan sumber ekonomi yang cukup besar dari penyedia dana yang tidak mengharapkan untuk menerima imbalan atau manfaat yang proporsional dengan sumber ekonomi yang diserahkan. Kemudian ada tujuan operasi selain menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk mendatangkan laba atau setara laba. Yang terakhir yaitu tidak terdapatnya hak kepemilikan dengan proporsi tertentu atau pasti yang dapat dijual, dipindah tangankan atau ditarik, atau yang mengandung hak hibridis atas bagian dari sisa kekayaan dalam hal organisasi. Karakteristik kualitatif informasi. Kebijakan akuntansi ini melibatkan masalah apakah suatu informasi itu layak untuk dilaporkan atau tidak. Adapun kebijakan akuntansi ini terdapat beberapa level, yaitu tataran penyusunan standar dan tataran badan usaha secara individual. Jadi diperlukan pedoman umum di tingkat kerangka konseptual untuk dasar penentuan perlu tidaknya penyajian suatu informasi itu diatur dalam bentuk standar. Sehingga karakteristik kualitatif ini dapat diartikan kriteria untuk menentukan apakah suatu informasi itu perlu dilaporkan. Selanjutnya yaitu proses pertimbangan penentuan kebijakan akuntansi. Jadi yang pertama, atas dasar apa tujuan pelaporan itu dilakukan? Apakah informasi itu tentang suatu objek yang perlu disediakan kepada para pemakai? Kemudian yang kedua, apakah manfaat informasi itu melebihi kos penyediaan? Yang ketiga, apakah pemakai itu mampu menerima informasi tersebut? Yang keempat, apakah pemakai itu akan menggunakan informasi? Yang kelima, apakah informasi dapat mempengaruhi keputusan? Dan yang keenam, yaitu apakah dilaporkan via statement keuangan atau media pelaporan yang lain. Nah, jika pemakai itu tidak dapat mencerna informasi yang disajikan, maka informasi itu akan tidak digunakan, yang berarti informasi itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kualitas informasi itu juga harus sepadan dengan kualitas pemakai. Adapun FASB juga merumuskan kualitas spesifik dalam dua kategori, yaitu primer beserta unsur-unsurnya, kemudian ada sekunder atau interaktif. Kemudian juga informasi itu harus memiliki nilai. Informasi dikatakan dapat memiliki nilai apabila yang pertama menambah pengetahuan, kedua menambah keyakinan, ketiga mengubah keputusan. Pengambilan keputusan serta karakteristiknya. Jadi ada nilai-nilai informasi yang harus disajikan di dalam laporan keuangan. Ada keterpahaman, kebermanfaatan keputusan, berpautan, dan aspek-aspek lainnya yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu keterpahaman, di mana ini tuh merupakan kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya serta kualitas keterpahaman itu memberikan isyarat bahwa pembuat kebijakan itu harus berusaha agar informasi dapat dipahami.
Misalnya dengan pendidikan melalui media pembelajaran yang sesuai. Kemudian ada keberpautan. Bila dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, keberpautan ini merupakan kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi tentang beberapa munculan dari kegiatan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, bila dihubungkan dengan pemakai, Hendrickson dan Van Breda juga mengartikan keterpautan dalam tiga aspek, yaitu keberpautan tujuan untuk informasi itu dalam membantu para pemakai mencapai tujuan. Kemudian ada keberpautan semantik, yaitu kemampuan informasi untuk mudah dipahami maknanya oleh para pemakai sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Dan keberpautan keputusan, yaitu kemampuan informasi untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan para pemakai. Kemudian ada nilai prediktif, ini sebagai unsur keberpautan juga, yang mana merupakan kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dalam meningkatkan profitabilitas bahwa harapan-harapan pemakai ini akan munculan atau hasil suatu kejadian masa lalu atau datang akan terjadi. Kemudian ada nilai balikan, ini juga sebagai unsur keberpautan, yang artinya kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengkoreksi harapan-harapan pemakai masa lalu. Jadi nilai balikan ini digunakan sebagai basis untuk mengevaluasi keputusan masa lalu. Kemudian ada ketepatwaktuan, ini sebagai aspek pendukung keberpautan. Dengan adanya ketepatwaktuan ini, maka tersedia informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan informasi tersebut. Nah, kehilangan kekuatan untuk eh, untuk ketepatwaktuan ini apabila dapat dikatakan kurang itu ketika menyita keberpautan yang melekat pada informasi. Nah, dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatwaktuan ini akan dapat mengorbankan kualitas lain, yaitu keterandalan. Kemudian ada keterandalan. Ini merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan memiliki nilai tinggi apabila pemakai itu memiliki keyakinan terhadap kebenaran informasi. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada ketepatan penyimbolan. Jadi ketepatan penyimbolan ini kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi dan fenomena yang diukur. Misalkan realitasnya itu ada uang dan akun giro, maka representasi pada laporan keuangan itu disimbolkan dengan kas. Kemudian kas yang akan diterima dari pelanggan pada laporan keuangan disimbolkan dengan piutang usaha dan akun-akun lainnya. Kemudian ada keterujian. Jadi keterujian ini sebagai unsur dari keterandalan, di mana keterujian ini merupakan kemampuan untuk meyakinkan bahwa informasi itu merepresentasikan apa yang dimaksud untuk direpresentasikan sesuai dengan konsensus atau bahwa cara pengukuran yang dipilih telah diaplikasikan tanpa kesalahan. Misalkan seperti penyimbolan sediaan 400.000. Nah, hal ini tuh dapat dipertanyakan. Seperti apakah sediaan barang itu secara fisik memang ada sebesar 400.000 rupiah. Kemudian ada kenetralan. Sebagai unsur sekunder keterandalan, kenetralan ini merupakan ketidakberpihakan pada grup tertentu dalam perlakuan akuntansi. Di tataran perekayasaan akuntansi, kenetralan itu harus diartikan dalam konteks akuntansi sebagai kegiatan sosial yang mempunyai tujuan fungsional. Nah, kenetralan ini lebih memiliki arti bagi penyusun standar daripada pelaksananya. Hal ini agar informasi yang disajikan itu tidak mengarah kepada grup pemakai tertentu agar sesuai dengan keinginan penyedia informasi atau menguntungkan atau merugikan grup pemakai tertentu. Selanjutnya yaitu keterbandingan. Keterbandingan merupakan kemampuan informasi untuk membantu para pemangku mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Perbandingan dilakukan untuk menilai atau mengukur aset pertumbuhan growth atau ukuran
atau size, setiap pegawai, likuiditas, dan laba secara kuantitatif. Nah, keseragaman menjamin keterbandingan yang tinggi tetapi dapat mengurangi relevansi dan reliabilitas informasi badan usaha secara individual. FAVB mendukung adanya keragaman dalam batas-batas yang wajar sehingga keterbandingan yang cukup bermakna tetap dapat dicapai. FASB memberikan argumen bahwa kualitas informasi yang sangat erat dengan keterbandingan adalah ketatasan atau konsistensi. FASB juga menggambarkan bahwa kemajuan dapat diartikan sebagai perubahan yang meningkatkan keberpautan informasi walaupun keterbandingan akan terpengaruh. Kemudian materialitas. Materialitas digunakan untuk lebih banyak dihadapi oleh manajemen dan auditor di tataran badan usaha daripada oleh perekayasa atau penyusun standar. Auditor berkepentingan dengan materialitas karena kewajaran dalam laporan auditor dinyatakan dalam batas-batasan pedoman materialitas kuantitatif yang telah diatur oleh perekayasa. Dalam hal ini, FASB berpendapat bahwa tidak ada standar umum materialitas yang dapat diformulasi dengan memasukkan semua faktor atau variabel ke dalam suatu pertimbangan orang yang berpengalaman, sehingga materialitas merupakan pertimbangan individual dan hanya dapat dibuat oleh mereka yang memiliki semua fakta tentang kondisi-kondisi dengan memberikan sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu bobot keberpautan dan keterandalan. Jadi di situ ada panel A. Nah, panel A ini menggambarkan tingkat kualitas atau area arsiran yang dapat dicapai oleh masing-masing karakteristik dalam situasi tertentu. Nah, kemudian ada panel A1. Nah, panel A1 ini menggambarkan penekanan keberpautan dengan mengorbankan keterandalan. Untuk A2, melukiskan penekanan keterandalan dengan mengorbankan keberpautan. Sedangkan A3 menggambarkan kualitas optimal yang mungkin dipertimbangkan oleh penyusun standar sebagai dasar untuk menerbitkan suatu standar akuntansi. Selanjutnya, kemudian ada elemen-elemen statement keuangan. Elemen statement keuangan adalah makna atau meaning atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menyimbolkan atau merepresentasi realitas kegiatan usaha suatu badan sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri secara fisik kegiatan tersebut. Nah, berikut ini elemen-elemen statement keuangan secara umum. Yang pertama ada aliran kas bersih masa datang ke badan usaha. Yang kedua, sumber daya ekonomi badan usaha. Yang ketiga, klaim terhadap sumber ekonomi tersebut dari entitas atau badan usaha lain dan pemilik perubahan elemen di atas akibat transaksi kejadian dan atau keadaan. Nah, untuk elemen-elemen yang lebih spesifik itu ada aset. Nah, aset ini merupakan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau probable yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai hasil transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, kemudian ada kewajiban. Nah, kewajiban ini digunakan untuk pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Kemudian ada ekuitas atau aset bersih untuk entitas non-bisnis. Jadi, ekuitas ini adalah hak residual terhadap aset suatu entitas yang masih tersisa setelah mengurangi aset dengan kewajibannya. Kemudian adalah investasi
oleh pemilik. Untuk investasi oleh pemilik ini adalah kenaikan dalam ekuitas suatu badan usaha sebagai akibat dari transfer ke dia dari entitas lain sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau menaikkan hak pemilikan. Kemudian ada distribusi ke pemilik. Untuk distribusi ke pemilik ini, penurunan dalam ekuitas suatu badan usaha sebagai akibat pentransferan aset, penyerahan jasa, dan penimbulan kewajiban oleh badan usaha tersebut kepada pemilik. Nah, distribusi ke pemilik ini untuk mengurangi hak kepemilikan atau ekuitas dalam suatu badan usaha. Selanjutnya yaitu ada laba komprehensif. Laba komprehensif ini adalah perubahan dalam ekuitas suatu badan usaha selama satu periode yang berasal dari transaksi dan kejadian lain dan kondisi dari sumber-sumber non-pemilik. Kemudian ada pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah aliran masuk aset atau kenaikan aset lainnya pada suatu entitas atau penyelesaian atau pelunasan kewajiban entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian, atau kegiatan lain yang membentuk operasi sentral atau utama dalam berlanjut dari entitas tersebut. Kemudian ada biaya. Biaya adalah aliran keluar aset atau penyerapan aset lainnya pada suatu entitas atau penimbulan kewajiban entitas tersebut. Atau kombinasi keduanya. Untuk selanjutnya yaitu ada untung. Nah, untung ini adalah kenaikan dalam ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi peripheral atau ikutan atau bisa dibilang insidental suatu entitas dan dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut. Nah, kecuali pada kenaikan sebagai akibat dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Selanjutnya ada kerugian. Nah, kerugian ini penurunan dalam ekuitas yang berasal dari transaksi peripheral atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali pada penurunan sebagai akibat dari biaya atau distribusi ke pemilik. Selanjutnya yaitu ada aliran kas kegiatan operasi. Aliran kas kegiatan operasi merupakan aliran kas bersih masuk maupun keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi semua transaksi dan kejadian yang bukan termasuk dalam kegiatan investasi dan pendanaan. Kemudian juga ada aliran kas dari kegiatan investasi. Nah, aliran kas dari kegiatan investasi ini merupakan aliran kas bersih masuk dan keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi pemberian dan pelunasan pinjaman dan pemerolehan dan penjualan instrumen utang atau ekuitas, gedung pabrik, perlengkapan, dan aset produktif lainnya. Nah, kemudian juga ada aliran kas dari kegiatan pendanaan. Aliran kas dari kegiatan pendanaan ini merupakan aliran kas bersih masuk maupun keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi perolehan dana dari pemilik dan pemberi imbalan atau kembalian dari investasi, peminjaman uang, dan pembayaran jumlah yang dipinjam atau penyelesaian utang tersebut dengan cara lain. Selanjutnya, yaitu perubahan posisi keuangan. Nah, perubahan posisi keuangan ini atas dasar tujuan dari pelaporan dan kualitas informasi yang harus diidentifikasi adalah fenomena dan kemudian disimbolkan secara tepat melalui statement keuangan. Elemen keuangan yaitu kriteria penting yang menentukan isi statement keuangan yang akan disusun. Elemen keuangan itu sendiri akan mempresentasikan kegiatan perusahaan sehingga orang bisa membayangkan tanpa harus melihat secara langsung. Elemen-elemen statement keuangan itu sendiri berpaut pada
keputusan investasi, dan kredit, yaitu posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan sebagainya. Elemen statement keuangan itu sendiri harus diidentifikasi dan dilakukan pengukuran agar mendapatkan ketepatan penyimbolan. Setelah dilakukan pengukuran, harus diketahui apakah elemen tersebut harus disajikan dalam statement keuangan atau tidak, atau disebut juga dengan pengakuan. Dalam pengakuan itu sendiri diperlukan kriteria tertentu, seperti eh, yang ada di dalam PPT ini ada kriteria-kriterianya, di mana perubahan posisi keuangan, kemampuan melaba, kemampuan menciptakan aliran kas, kinerja manajemen, dan pertanggungjawaban manajemen menjadi elemen-elemen statement keuangan. Selanjutnya, kemudian pengukuran dan pengakuan. Nah, untuk pengukuran dan pengakuan, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa mengenai transaksi. Jadi transaksi itu adalah salah satu bentuk kejadian eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai antara dua entitas atau lebih. Sebagai contoh adalah pembelian mesin, penerbitan saham, dan pelunasan utang. Untuk dapat disebut sebagai transaksi suatu kejadian harus melibatkan pihak luar. Itulah sebabnya pemakaian bahan baku tidak tepat disebut sebagai transaksi internal kontradiksi dengan makna transaksi. Nah, kejadian pemakaian bahan baku lebih tepat disebut sebagai kejadian internal, bukannya transaksi internal. Nah, pengaruh ketiga hal tersebut dapat terjadi pada tiap elemen aset, kewajiban, atau ekuitas. Bila dipandang dari elemen ekuitas, perubahan posisi keuangan akibat tiga hal tersebut dapat dikategorikan. Yang pertama, semua perubahan dalam aset dan kewajiban yang tidak dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Nah, untuk yang B, semua perubahan dalam aset atau kewajiban dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Untuk yang C, perubahan dalam ekuitas yang tidak melibatkan aset atau kewajiban. Untuk pendapatan, biaya, untung, dan rugi adalah elemen-elemen yang mempengaruhi ekuitas dalam kategori B. Sedangkan investasi oleh dan distribusi ke pemilik adalah elemen-elemen yang mempengaruhi ekuitas dalam kategori B. Secara teknis akuntansi, elemen-elemen penyebab perubahan ekuitas ini dicatat dalam akun nominal yang pada akhir tahun ditutup ke akun ekuitas. Elemen-elemen nominal ini merupakan pembentuk statement laba rugi dan statement laba ditahan. Jadi secara konseptual, statement laba rugi dan statement perubahan ekuitas sebenarnya merupakan lampiran dari neraca sehingga seperangkat penuh statement keuangan akan saling berkaitan atau beraktilkulasi. Nah, FASB sendiri melukiskan secara diagramatik berbagai perubahan yang mempengaruhi posisi keuangan sesuai di PPT. Selanjutnya, kemudian pelaporan dan statement keuangan. FASB menyatakan bahwa statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi penyampaian informasi yang wajib secara luas atau mandatori dan sukarela atau voluntari. Untuk selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran atau measurement adalah penentuan besarnya unit pengukur atau jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada suatu objek atau elemen atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut objek tersebut. Atribut adalah suatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut.
Selanjutnya, FASB mengidentifikasi atribut pengukuran yang sekarang diterapkan dan masih dapat dilanjutkan penggunaannya. Seperti yang digambar, itu ada contoh posnya, atribut yang direpresentasi, dan atribut pengukuran. Sebagai landasan konseptual bagi penyusun standar, atribut pengukuran tersebut lebih dimaksudkan sebagai contoh daripada sebagai pembatasan. Secara teoritis masih terdapat banyak atribut pengukuran. Pada gambar 4.16 tersebut mendeskripsikan atribut yang dikandung suatu pos serta atribut pengukuran yang berpaut sebagaimana dideskripsikan dan dicontohkan oleh FASB. Next. Kemudian ada pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi atau penjurnalan suatu kuantitas atau jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempel mohon maaf, sebentar. Akan mempengaruhi pengukuran pos dan terefleksi dalam statement keuangan. FASB menetapkan 4 kriteria pengakuan fundamental atau konseptual sebagai berikut. Yang pertama ada definisi, yaitu suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. Kemudian yang kedua ada keterukuran, yaitu suatu pos harus mempunyai atribut yang berpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup. Yang ketiga ada keberpautan, yaitu informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakaian. Kemudian yang keempat ada keterandalan, yaitu informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menyimbolkan fenomena teruji dan netral. Next. Kemudian nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Telah disinggung bahwa pengukuran sering dibedakan dengan penilaian karena perbedaan saat pengukuran. Penilaian sering digunakan pula untuk menunjuk pengukuran yang jumlah rupiahnya tidak dapat diamati melalui transaksi atau pasar. Next. Pada pengertian dasar, untuk memahami konsep-konsep dalam komponen rangka konseptual ini, perlu dipahami beberapa pengertian dasar yang terkandung dalam rangka ini, yaitu pengertian dasar saat pengukuran. Ditinjau dari saat pengukuran, terdapat 2 saat penting, yaitu pengukuran pada saat pengakuan mula-mula atau at initial recognition, dan pada berbagai saat atau periode sesudah pengakuan mula-mula yang disebut dengan pengukuran baru mulai atau fresh start. Pengukuran saat pengakuan mula-mula adalah pengukuran pada saat suatu elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Penentuan dan pencatatan jumlah rupiah yang melekat pada suatu mesin pada saat diperoleh merupakan contoh pengukuran ini. Pengukuran baru mulai adalah pengukuran dalam periode-periode setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan atau carrying amount baru yang tidak berkaitan dengan jumlah-jumlah rupiah sebelumnya. Misalnya kos historis atau atribut pengukuran lain yang telah tercatat dalam sistem akuntansi. Kemudian ada penentuan aliran kas masa datang. Eh, Datang pengukuran eh, terpotong-potong ya, maaf. Pengukuran atribut suatu pos atau elemen saat ini dapat didasarkan atas aliran kas masa datang. Aliran kas masa datang ini umumnya harus diestimasi. Nah, ada beberapa penentuan jumlah rupiah kas masa datang. Dasar tersebut yang akan dibahas setelah ini. Next. Nah, itu
Ada taksiran atau estimate terbaik adalah jumlah rupiah tunggal yang paling boleh jadi atau most likely dalam suatu kisar atau rentang beberapa jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Dalam statistika, jumlah rupiah ini merupakan modus suatu distribusi variabel. Yang kedua ada aliran kas estimate terbaik. Adalah jumlah rupiah tunggal yang akan diterima adalah jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa datang. Di beberapa kisar, aliran kas estimate menjadi komponen aliran kas harapan. Seperti pada gambar 4.17, itu menyajikan taksiran aliran kas terbaik dan aliran kas estimasian dalam bentuk diagram. RP1000 pada panel A itu merupakan taksiran aliran kas terbaik. Aliran kas estimasi jumlah 1.200 itu ditunjukkan pada panel B. Next. Aliran kas harapan adalah gunggung atau sum berapa jumlah rupiah berbobot probabilitas dalam suatu kisar jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Dalam statistika, angka ini merupakan min atau rata-rata berbobot. Pada gambar 4.18 itu menyajikan contoh menentukan aliran kas harapan. Next. Nah, kemudian ada nilai sekarang aliran kas masa datang. Menggunakan nilai sekarang dan aliran kas masa datang dalam memerlukan pemahaman dua pengertian dasar berikut, yaitu nilai sekarang. Nilai sekarang atau present value, mungkin teman-teman sering dengar, adalah pengukuran sekarang aliran kas masuk atau keluar masa datang. Pengukuran ini adalah aliran kas masa datang didiskun pada tingkat bunga tertentu selama beberapa periode antara sekarang dan saat tibanya aliran kas estimasian. Misalnya nilai sekarang RPX yang tiba pada akhir periode ke N dan didiskun pada tingkat bunga I per periode dapat ditentukan dengan formula berikut. Itu rumusnya. Nah, itu rumusnya ada yang kurang, jadi setelah itu ada pangkat N. Yaitu N itu maksudnya akhir periode. Next. Kemudian ada nilai sekarang harapan, adalah gunggung beberapa nilai sekarang berbobot probabilitas suatu kisar aliran kas estimasian yang mungkin terjadi, yang semuanya didiskusikan dengan tingkat bunga yang sama. Eh, pada contoh gambar 4.19 itu merupakan nilai sekarang harapan dari kisar aliran kas estimasian. Next. Kemudian ada nilai wajar, jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Nilai wajar suatu aset atau kewajiban adalah suatu jumlah rupiah yang dengannya aset atau kewajiban dapat dibeli atau disepakati atau dijual dalam suatu transaksi antara pihak berkehendak, yaitu bukan dari penjualan paksaan atau likuidasi. Nah, kemudian ada tujuan nilai sekarang dalam pengukuran. Tujuan penggunaan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi adalah untuk menangkap atau merefleksi sedapat mungkin perbedaan ekonomi antara sehimpunan aliran kas masa datang dan untuk mengestimasi nilai wajar. Misalnya, aliran kas Rp 100.000 yang akan diterima 1 bulan kemudian akan berbeda dengan aliran kas 100.000 yang akan diterima 10 tahun ke depan. Next. Nah, kemudian prinsip-prinsip umumnya itu beberapa prinsip umum yang menjadi pedoman penerapan nilai sekarang dalam mengukur aset dan kewajiban. Yang pertama, sedapat-dapatnya aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi-asumsi tentang kejadian dan ketidakpastian
masa datang yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah memperoleh atau tidak suatu aset atau sekelompok aset dalam suatu transaksi tunai yang bebas. Kemudian yang kedua, tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskun aliran kas harus merefleksi asumsi-asumsi yang konsisten dengan asumsi-asumsi yang melekat pada aliran kas estimasian, agar pengaruh asumsi tidak berganda atau terabaikan. Yang ketiga, aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus bebas dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban yang bersangkutan. Yang keempat, aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi biar kemunculan yang mungkin terjadi daripada jumlah rupiah tunggal paling boleh jadi minimum atau maksimum. Kemudian ada manfaat dan keterbatasan model. Sebagai suatu model, rangka konseptual RK versi FASB di atas, sebagai suatu model rangka konseptual RK versi FASB itu mempunyai manfaat sebagai sumber acuan untuk mengembangkan hal yang sama untuk lingkungan yang lain. Karena konteks lingkungan yang berbeda, RK yang dikembangkan untuk tiap negara dapat sama atau berbeda, bahkan harus berbeda dengan model yang dijadikan acuan. Walaupun demikian, proses penalaran di balik RK cukup bersifat umum, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman berpikir dalam mengembangkan RK baru untuk konteks lingkungan yang berbeda. Ada transfer teknologi. Bila akuntansi dipandang sebagai teknologi, RK itu termasuk standar yang diturunkan darinya dapat dipandang sebagai produk teknologi. Dalam hal inilah harus dibedakan antara transfer teknologi dan transfer produk. Pada gambar 4.20 itu melukiskan perbedaan antara transfer teknologi dan transfer produk. Next. Kemudian pengaruh RKFASB. Dalam kenyataannya, RKFASB mempunyai pengaruh atau dampak yang besar dalam memicu dan melandasi pengembangan RK di beberapa negara lain pada periode mengembangkan atau pada periode setelah RKFASB selesai. Dengan rincian pengaruh ini, menunjukkan berbagai organisasi profes dan badan pemerintah yang berusaha untuk mengembangkan rangka untuk negaranya masing-masing. Pada gambar 4.21 itu menunjukkan kemiripan contoh struktur RKAARFP yang dilukiskan dalam gambar 4.21. Next. Yang terakhir ada dokumen kebijakan. Rangka konseptual FASB merupakan suatu dokumen kebijakan atau politis dan bukan dokumen atau karya ilmiah. Sebagai teknologi, struktur, dan proses pemikiran dan penyimpulan untuk menyusun RK, membentuk satu kesatuan pengetahuan yang dapat disebut sebagai teori akuntansi dalam pengertian penalaran logis dan bukan dalam pengertian penjelasan ilmiah. Sebagai dokumen politik, RKFASB tentunya mengandung kelemahan dan tidak dapat memuaskan semua pihak. Itulah sebabnya RKFASB menjadi sasaran kritik baik dari kalangan profesi maupun akademik. Baik, untuk kesimpulan dari pemaparan kita hari ini yaitu rangka konseptual menurut FSAB merupakan suatu model hasil perekayasaan yang dapat dijadikan acuan penalaran untuk pengembangan kerangka acuan baru untuk konteks lingkungan yang berbeda. RKFASB membuat 4 komponen konsep utama yaitu keuangan, pengukuran, pengakuan, dan pengakuan. Tujuannya yaitu merupakan komponen utama rangka konseptual. Tujuan pelaporan itu menentukan karakteristik kualitatif informasi yang harus disediakan.
atas dasar tujuan pelaporan dan kualitas informasi harus diidentifikasi fenomena atau realitas dan disimbolkan secara tepat melalui statement laporan keuangan. Elemen-elemen statement keuangan harus diukur untuk membentuk informasi semantik, yaitu elemen, ukuran, dan juga hubungan. Baik,